Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa bermuajahah di Tanjung Uban ini. Adapun tema yang kita akan sampaikan di malam hari ini, kita akan membahas tentang lika-liku peristiwa akhir zaman ataupun fitnah-fitnah akhir zaman. Tidak syak lagi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, dan itu dinaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudah. Makanya di antara hikmah kenapa seluruh putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang hidup sampai dewasa. Semua putra Nabi itu meninggal di waktu bayi. Karena kata para ulama ada dua penyebabnya. Pertama, kebiasaan Nabi atau kebiasaan para Nabi kalau memiliki anak laki-laki, biasanya anaknya jadi Nabi. Contoh, Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi Nabi. Nabi Ishak punya anak Yakub jadi Nabi. Nabi Yakub punya anak Yusuf jadi Nabi. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau seandainya putra-putra Nabi SAW hidup sampai dewasa, dikhawatirkan jadi Nabi. Sementara Rasul sendiri sudah mengatakan tidak ada Nabi sesudah. Dan yang kedua, dikhawatirkan manusia akan menyembahnya. Akan terjadi ghulu terhadap orang-orang soleh, apalagi langsung anaknya Nabi. Yang mengaku cucunya Nabi saja di Indonesia ini banyak yang disembah oleh pengikutnya kan. Ya, kita katakan oknum. Sampai ada yang sujud, bahkan bekas langkahnya saja sampai dicium tuh. Padahal sahabat tidak seperti itu juga sama Nabi kan. Dari sini kita tahu bahwa ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, secara otomatis berarti umatnya juga umat terakhir. Berarti tidak ada lagi umat setelah kita. Tidak ada lagi umat setelah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada umat lagi setelah umat Rasul, maka sudah kita pastikan bahwa kedekatan hari kiamat antara umat Rasul itu lebih dekat dibandingkan umat sebelumnya. Dan dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuka peristiwa besar hari kiamat ini datang sekonyong-konyong, tidak. Tetapi dimulai dengan tanda-tandanya. Baik tanda-tanda kecil atau disebut dengan alamatus sughra, ataupun tanda-tanda besar yang disebut dengan alamatul kubra. Tentu alamat-alamat ini tidak terjadi begitu saja. Tapi sebelumnya 14 abad yang silam Rasul sudah bersabda akan terjadi ini dan itu.
Lah ketika kemudian betul-betul yang disabdakan itu menjadi sebuah kejadian, menandakan bahwa memang dia adalah seorang nabi, ada alamat nubuahnya, di mana seluruh yang diucapkannya itu menjadi sebuah kenyataan. Dan ketika setiap peristiwa di akhir zaman yang Rasul sabdakan dan menjadi sebuah kenyataan, maka itu tanda bagi kita orang yang beriman, berarti semakin dekat kiamat dengan kita. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan tanda-tanda kiamat kecil ini 90% lebih itu sudah terjadi. Hanya 10% kurang saja yang belum terjadi. Tinggal menunggu alamat kiamat yang besar. Lah di antara huru-hara ataupun peristiwa-peristiwa ataupun fitnah-fitnah yang terjadi sebelum tanda-tanda kiamat besar, bahkan sebelum kiamat besar itu sendiri, itu sangat banyak sekali. Maka tema di malam hari ini kita akan mencoba menggali beberapa peristiwa besar yang mengkhawatirkan manusia, bahkan bisa menggoyahkan iman manusia apabila peristiwa ini terjadi. Saya mulai membacakan satu hadis dari seorang sahabat yang dikenal dengan Sirrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat pemegang rahasia Nabi. Siapa dia? Hudzaifah bin Yaman, sahabat Hudzaifah bin Yaman. Itulah satu-satunya sahabat yang dipercaya Rasul untuk merahasiakan rahasianya. Lah Hudzaifah bin Yaman ini, dia sangat faham dengan hadis-hadis fitnah. Karena dia bercerita sendiri dalam kehidupannya, ketika manusia bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, justru aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Ketika ditanya soal itu, maka Hudzaifah mengatakan karena dia takut kalau dia tidak mempelajari keburukan, hanya bertanya soal kebaikan, jangan-jangan satu hari keburukan akan menimpa kita. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana baik mana buruk itu pasti terjerumus kepada keduanya. Makanya ada istilah arabtu syarra la li syarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fawaqa'a fi. Aku mempelajari keburukan itu bukan untuk diamalkan, tapi mempelajari keburukan itu supaya mudah ditinggalkan. Karena orang yang tidak mengenal mana baik mana buruk pasti terjerumus kepada keduanya. Itulah Hudzaifah bin Yaman, satu-satunya sahabat yang paham tentang hadis-hadis fitnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu hari Hudzaifah bin Yaman bercerita, ketika itu Hudzaifah sedang berkumpul-kumpul bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Umar bertanya kepada para sahabat di zamannya ketika dia menjadi khalifah, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkirul fitana. Kata Umar, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah-fitnah? Faqala qaumun, maka berkatalah para sahabat, nahnu sami'nahu, kami mendengarnya wahai Amirul Mukminin. Faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi. Kemudian Umar mengatakan, apakah yang kalian maksud adalah fitnah yang berkenaan dengan seseorang dalam keluarga dan tetangganya? Sahabat mengatakan, ajal, tentu wahai Amirul Mukminin. Qala, maka Umar mengatakan, tilka tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqatu walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yudzakkirul fitana allati tamuju maujal bahri. Kata Umar bin Khattab, kalau itu yang kalian maksud, itu bisa digugurkan dengan salat, puasa, sedekah. Yang saya maksud adalah
Ada enggak di antara kalian yang mendengar Nabi SAW bersabda tentang fitnah, yang kalau datang fitnah itu bagaikan gelombang lautan dan tidak bisa dihentikan? Itu yang saya maksudkan, kata Umar. Fasakatal kaum, sahabat diam karena tidak ada yang tahu. Fakultu, maka aku katakan, kata Hudzaifah, ana ya amiral mu'minin, saya tahu wahai amiral mu'minin. Maka Umar mengatakan, anta lillahi abuk, kalau begitu demi Allah sebutkan wahai Hudzaifah, demi bapakmu sebutkan. Qala Hudzaifah bin Yaman, maka Hudzaifah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Kata Hudzaifah bin Yaman, fitnah itu akan dibentangkan kepada kalian seperti seutas tikar yang dianyam seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuqtatus sauda wa ayyu qalbin anqaraha nukitat fihi nuqtatun baydah. Maka hati mana saja yang menelan fitnah begitu saja, maka akan diletakkan titik hitam dalam hatinya. Tapi hati mana saja yang mengingkari fitnah itu, dia tolak fitnah itu masuk ke dalam hatinya, maka akan diletakkan titik putih dalam hatinya. Hatta tasira 'alal qalbaini 'ala abyad mithli as-safai fala tadurruhu fitnatun madamatis samawat wal ard wal akhar aswad murbadan kal quzi muzahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Maka ketika itu hati manusia akan terbelah menjadi dua. Ada hati yang berwarna putih sekali, sangat bersih sekali, dan hati itu tidak akan dimadaratkan oleh fitnah selama tegak langit dan bumi. Tapi ada hati yang hitam kelam, laksana gelas yang ditumpahkan, laksana gelas yang dibalik. Ini gelas ini, kalau posisi seperti ini, lubangnya masih ada di atas. Tapi kalau dibalik, itu tidak ada lubangnya di baliknya tuh. Seperti gelas yang dibalik, nggak ada lubangnya tuh. Artinya kalau gelas ini dalam posisi normal, kita bisa masukkan apa saja dia masuk. Maknanya hati ini kalau terbuka, nasihat mudah diterima, hidayah mudah diterima. Tapi kalau hati tertutup seperti gelas yang ditumpahkan itu, mau masuk dari mana hidayah? Ketika itu, maka dia tidak akan mengenal yang ma'ruf dan tidak pula mengenal yang mungkar. Illa ma usyriba min hawa, kecuali dia akan mengikuti apapun yang dikehendaki hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah hadis ini. Nabi SAW ketika menyebutkan fitnah atas lisan Hudzaifah ini, Nabi mempermisalkan dengan tikar yang dianyam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fitnah ini berkaitan erat dengan hati. Kenapa Nabi SAW berbicara soal hati ketika bicara fitnah? Ada apa dengan hati? Karena fitnah itu muncul, itu disebabkan hati. Ingat bahwa di badan manusia ini, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Pada jasad manusia itu kan ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka akan memperbaiki seluruh badannya. Tapi kalau dia tidak baik-baik saja, dia jahat, maka juga akan mempengaruhi seluruh badannya, mengikuti hatinya menjadi jahat. Jadi Nabi SAW ketika menyebutkan soal fitnah itu ada kaitan dengan hati. Karena hati ini kalau bersih, maka akan mengangkat derajat orangnya. Tapi hati ini kalau kotor, maka akan menghinakan manusianya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin, Allah mengatakan wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada manusia-manusia itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, memang sebaik-baik bentuk, seindah-indah bentuk, semulia-mulia bentuk. Itu karena hati yang mengangkatnya. Tapi ada manusia itu yang kemudian dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami akan rendahkan serendah-rendahnya. Itu karena hatinya buruk. Jadi hati baik itu bisa mengangkat derajat, hati buruk itu bisa menghilangkan derajat, artinya menghinakannya. Lah ketika Nabi SAW ketika bicara fitnah disambungkan dengan hati. Karena kalau seandainya hati kita ini bersih, ikhwan, maka tidak mudah menerima fitnah. Maka fitnah itu tidak akan memadaratkan kita. Tapi kalau hati ini sudah hitam, kelam karena banyaknya maksiat yang kita lakukan, maka fitnah itu akan mudah masuk ke setiap manusia yang punya hati hitam kelam ini. Lah bertolak dari hadis ini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW telah menyebutkan akan datang kepada kalian fitnah yang datangnya seperti gelombang ombak yang sangat dahsyat dan tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Tetapi orang-orang yang bersih hatinya, insyaallah mereka bisa menolak fitnah ini. Seperti apa fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum kita sebutkan satu persatu, saya akan menyebutkan 3 hadis yang bicara soal fitnah dulu. Pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis ke-118. Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mali fitanan kakito illailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian melakukan amal-amal kebaikan sebelum datang berbagai macam fitnah yang akan menimpa kalian, di mana fitnah itu akan datang seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Antum kalau malam berjalan tidak ada penerangan sama sekali, pasti nabrak-nabrak. Enggak mungkin enggak nabrak-nabrak. Mungkin kesandung batu, mungkin nabrak tiang, mungkin nabrak orang, mungkin nabrak barang, macam-macam. Orang namanya gelap. Ya. Lah fitnah itu diibaratkan oleh Rasul seperti gelapnya malam tuh. Orang bisa nerjang, bisa kena sama fitnah itu. Di mana ada orang-orang itu di pagi hari dia mukmin, malam hari sudah kafir. Malam hari dia mukmin, pagi hari pula dia kafir. Alasannya apa? Karena dia menjual agamanya dengan harga yang sangat murah dengan dunia yang sangat hina. Dan apa yang disabdakan Rasul kan sadaqan Nabi SAW, ikhwan. Rasul tidak pernah dusta, as-sadiqul masduq. Kita lihat hari ini banyak orang-orang yang kafir tanpa sadar. Sebenarnya dia sudah kafir tapi ngaku muslim. Contoh yang sederhana, orang-orang yang meninggalkan salat. Rasul SAW mengatakan bahwa perbedaan kita dengan orang-orang kafir itu kan di salat. Kemudian Rasul mengatakan faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya dia bisa kufur. Ada orang dari kecil sampai sekarang padahal KTP-nya muslim loh, orang tuanya muslim, hidup di daerah muslim, tapi tidak pernah dia salat. Tapi kalau ditanya agamamu apa? Islam. Kalau kita katakan enggak kamu Yahudi, marah dia. Ya. Ada orang-orang itu yang mereka tidak sadar dia sudah kafir sebenarnya, atau kafir tanpa sadar dengan ucapannya. Ucapannya itu dia tidak sadar dia telah keluar dari Islam. Seperti orang yang mengatakan, yang dikatakan orang-orang liberal, bahwa hukum di luar daripada Islam itu jauh lebih baik dibandingkan hukum Islam.
Karena hukum Islam ini katanya sebagiannya ada yang sadis seperti potong tangan, rajam, itu sadis sekali katanya. Berarti masih baguslah hukum-hukum yang diterapkan barat itu. Ini kalimat ini bisa kufur karena dia sudah merendahkan Al-Quran dibandingkan hukum-hukum manusia. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menurunkan Al-Quran untuk kita, tentu Allah yang paham maslahat kita. Kenapa kemudian ada sebagian manusia sok tahu dengan maslahat orang lain, membuat undang-undang kemudian dikatakan bahwa undang-undang saya lebih baik dibandingkan Al-Quran? Nah, ini kan bisa kufur tanpa sadar, ikhwan. Atau orang yang mengatakan bahwa seseorang itu punya kemerdekaan dalam memilih agama. Semua agama sama, Anda mau Muslim silakan, mau Nasrani silakan, mau Yahudi silakan, mau Hindu silakan, mau Buddha silakan. Ada orang-orang yang berpemahaman seperti ini. Anehnya yang ngomong seperti ini seorang Muslim dan ngaku Muslim dia. Itulah yang kita katakan Islam liberal tuh. Yang mengatakan semua agama sama. Tapi yang mengatakan semua agama sama kalau disuruh masuk Nasrani tak mau juga dia. Atau kalau seandainya kita suruh berwasiat, kamu yang mengatakan semua agama sama, cobalah berwasiat, kalau seandainya saya mati, saya siap dibakar, kemudian siap dikuburkan di pekuburan mana saja. Enggak mau juga dia berwasiat seperti itu, karena fitrah itu menolaknya, ikhwan. Lah ada orang-orang itu yang kufur tanpa sadar gitu, baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Atau mungkin yang di masyarakat lah yang mudah. Ada, kalau di Batam banyak, kalau di Tanjung Uban saya tak tahu. Kalau di Batam tuh banyak orang murtad hanya gara-gara faktor ekonomi. Kawin dengan orang Singapura, kawin dengan orang Australia, kawin dengan orang Barat. Ini wanita ini muslimah, hanya gara-gara kawin sama bule, dia memilih agama bulenya tuh. Itu banyak sekali di Batam tuh. Jadi kristenisasi itu luar biasa lewat pernikahan, lewat ekonomi itu. Lah ini salah satu dari fitnah yang disabdakan Nabi SAW di sini. Makanya Rasul mengatakan badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kalian beramal saleh, belajar beramal saleh. Sebab kalau kita ini memiliki ilmu, kemudian kita amalkan ilmunya, insyaallah fitnah-fitnah kemurtatan itu bisa kita tangkal. Yang lebih aneh lagi, ada pernyataan seorang wanita itu di Batam tuh, ya. Dia mengatakan, dulu waktu saya masih muslimah katanya, hidup saya tidak tenang. Setelah saya masuk Nasrani, bolak-balik masuk gereja, kok hidup saya tenang hari ini katanya. Kok bisa dia ngomong begitu coba? Ya karena semasa dia muslimah, dia tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah hadir di majelis ta'lim. Setelah dia pindah agama, baru rajin pula di agama barunya. Ya wajar dia ngomong gitu, itulah setan namanya. Masih was-was. Coba kalau seandainya ketika dia masih muslimah, dia datang ke masjid, kemudian dia belajar agama dengan benar, tidak mungkin dia ngomong begitu. Ya, ini fitnah, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, Hakim dan juga Bazzar serta Imam At-Tabrani, dan sebagian ulama menghasankannya seperti Syalbani rahimahullahu taala. Dari Abbas Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasul bersabda, badiru bil a'mali sittan, wa fi riwayah badiru bil mauti sittan. Segeralah kalian menemui ajal, cepat-cepatlah kalian menemui ajal kalian apabila terdapat 6 perkara. Artinya jangan sampai ketika kita hidup menemui 6 perkara. Dalam riwayat, bersegeralah beramal sebelum datang 6 perkara ini, karena dikhawatirkan 6 perkara ini akan menerjang siapa saja. Jadi 6 perkara ini fitnah yang dikatakan Hudzaifah tadi, datangnya seperti gelombang yang orang tidak bisa menahannya. Apa 6 perkara itu? Maka Nabi SAW mengatakan, imra'atus sufaha. Pertama, pemerintah yang dipegang oleh orang-orang jahil. Umara sufaha, pemerintah yang dipegang orang jahil. Pemerintah ini adalah pengeluar kebijakan, ikhwan. Kalau yang berdiri di atasnya itu orang-orang cerdas, orang-orang yang layak memang
punya kecerdasan, kepiawaian dalam memimpin, maka akan membawa maslahat kepada rakyatnya. Tapi kalau seandainya yang memimpin itu orang jahil, orang bodoh, tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu, itu bukan memperbaiki negara, ikhwan, pasti akan merusak agama. Bukan hanya negara dirusak, agama dirusak. Dan ini fitnah. Karena mereka pasti akan berfatwa tanpa ilmu kan. Membuat kebijakan dan undang-undang itu terkadang bukan pro rakyat, pro mereka. Akhirnya rakyat ini hanya dituntut memberikan hak kepada mereka, tetapi mereka tidak mampu untuk memberikan hak kepada rakyatnya. Dan itu sudah terjadi hari ini. Kita bisa rasakan hari ini bagaimana sulitnya hidup di kalangan bawah dan senangnya hidup dari kalangan atas itu. Nah ini gara-gara apa? Pemimpin-pemimpin jahil. Pemimpin-pemimpin jahil inilah yang menjadikan susahnya masyarakat. Ini fitnah. Yang dikhawatirkan pemimpin jahil ini terkadang akhirnya apa? Membuat aturan-aturan yang merugikan agama. Okelah kalau fitnah dunia ini paling tinggi kematian selesai. Tapi kalau fitnah agama ini beda. Makanya Nabi SAW sampai berdoa dalam doanya itu, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah ini menimpa agama kami. Sebab kalau sudah agama yang ditimpa, pengajian dibubarkan, mau bangun masjid tidak boleh, harus dirobohkan. Kan masalah, ikhwan. Orang mau berdakwah dihalang-halangi. Tapi kalau di luar Islam, gereja-gereja pula dilindungi. Repot kalau udah kayak gini nih. Ini kan musibah agama namanya. Dari mana coba? Ini karena dari para pemimpinnya masalahnya. Nah ini fitnah yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa kasratus syurah, dan banyaknya antek-antek penguasa. Syurat ini ya, kalau bahasa kitanya syurta ya polisi, penegakan hukum. Ya polisi, TNI, Polri kalau di kita ini kan, hakim dan begitu seterusnya. Kenapa banyaknya mereka dianggap fitnah? Karena berarti ketika banyaknya jumlah kepolisian atau TNI dan yang begitu seterusnya, berarti keamanan tidak terkendali, sehingga harus diperbanyak polisinya kan. Sebab kalau seandainya aman-aman saja, buat apa banyak polisi? Kalau aman loh ya. Ketika tidak aman berarti memang harus diperbanyak jumlah mereka kan itu, supaya banding itu. Kalau enggak ya rusuh di mana-mana. Lah ketika banyaknya mereka, banyaknya polisi ini, maka akan muncul banyak kezaliman, baik di pihak yang memegang hukum ataupun rakyat yang ditegakkan hukum padanya. Kemudian juga wa bai'ul hukmi, jual beli hukum. Dan ini yang terjadi. Bagaimana kasus-kasus penyogokan di pengadilan-pengadilan kan itu, supaya kasusnya dibebaskan, supaya kasusnya diringankan. Kadang orang yang tidak berkasus dibuat kasus. Orang yang tidak bersalah akhirnya disalahkan. Orang yang tidak berhak di penjara dimasukkan ke dalam penjara. Orang yang tidak berhak di hukuman mati akhirnya dihukum mati. Ada orang yang salah tangkap sengaja ditangkap untuk dikorbankan. Nah itulah jual beli hukum, ikhwan, bahaya. Ini fitnah. Kemudian juga wastighfafan bidam, yang keempat, memudah-mudahkan urusan darah. Dan sekarang yang namanya pembunuhan itu setiap hari saya lihat di YouTube itu, karena sekarang kan orang jarang nonton TV kan, orang paling berita di YouTube sekarang ini. Setiap hari ada orang memberitakan itu orang mati. Entah kena jamret dibunuh, kena rampok dibunuh, entah urusan waris, ahli waris bunuh-bunuhan, entah antar geng dengan geng, geng motor dengan geng motor, entah dengan masyarakat dengan aparat, macam-macam. Ada yang mati karena bunuh diri. Kalau antum ke Batam, di Barelang itu sampai ada spanduk, jangan bunuh diri di sini katanya. Karena banyaknya orang yang loncat di situ. Dan kebanyakan kasusnya gara-gara judi online. Di sana itu sampai besar spanduknya, dilarang bunuh diri di sini katanya. Nggak tahu jembatan sini ada nggak? Kalau jembatan sini cebur nggak mati. Karena di Batam ada yang gagal juga bunuh diri itu. Dia udah nyemplung, rupanya bisa berenang, tak mati, gagal. Akhirnya ditolong sama tim SAR itu.
Ada juga yang gagal bunuh diri. Jadi ketika mudah dengan urusan darah ini, seperti mamanya bayi-bayi yang mungkin dihasilkan dari perzinahan, karena malu akhirnya ditaruh di tong sampah. Itu di Batam berapa kali kasus itu. Bayi ditaruh di kresek, di kardus, ditaruh tong sampah. Pernah juga di daerah Bengkong itu mana itu ditaruh di pangkalan ojek gitu. Ya, naudzubillah kan itu. Nah ini bentuk fitnah-fitnah akhir zaman. Wa qati'atur rahim. Kemudian banyaknya orang yang memutus tali silaturahim, di mana anak sudah enggak kenal bapaknya, bapak mengusir anaknya, saudara udah enggak kenal saudaranya, musuhan di mana-mana. Ini sudah banyak terjadi. Kemudian wa nash'an yattakhidunal Qur'an mazamir yuqaddimunahu yughannihim wa in kana aqalla minhum fikha. Dan banyaknya orang mengundang para qari, para pakar-pakar Quran diundang untuk membaca Quran, bukan untuk direnungkan bacaannya, hanya dinikmati lagunya. Kan itu yang banyak tuh. Antum datangkan qari, kemudian dia baca Quran, kemudian melengking-lengkinglah suaranya, mendayu-dayu sehingga orang itu bisa menangis. Bukan isi Quran yang ia tadaburi, tetapi lagu yang menyayat hati itu yang meneteskan air mata dia tuh. Akhirnya apa? Ketika selesai ngaji nggak ada pengaruh kan? Apa pengaruhnya selesai ngaji? Yang antum menikmati suaranya. Lain kalau menikmati isinya, pasti akan ada pengaruhnya tuh. Karena Quran itu diturunkan bukan hanya dibaca bacaannya, tapi lebih daripada itu direnungkan isinya. Makanya ada istilah para ulama itu fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami batasan-batasan Al-Quran itu, maksudnya isinya dengan mempelajari tafsir, merenungkannya, itu jauh lebih baik dibandingkan hanya memahami huruf per huruf bacaan Quran saja. Ya bagus orang itu mempelajari tajwid, tahsin dan begitu seterusnya. Karena setiap orang membaca Quran itu walaupun tidak paham maknanya, satu huruf 10 kebaikan. Tapi harusnya lebih daripada itu, Quran itu diturunkan untuk direnungkan, bukan hanya sekedar dibaca. Yang lebih celakanya itu ada orang sudah tidak baca, sudah enggak merenungkan, cukup dibuat kaligrafi, ditempel pula di tembok. Enggak diapa-apain, ditempel. Ya. Kadang-kadang banyak pula itu ayat kursi itu di dapur ada, ruang tengah ada kan itu, ruang tamu ada. Ditanya untuk apa nih ayat kursi? Ngusir setan Ustaz katanya. Setan tidak takut dengan kaligrafi, kawan. Ya. Setan itu takut kalau antum baca ayat kursi. Nah, baru dia takut dia. Kalau dipampang gitu tidak takut setan itu. Apalagi ayat kursinya itu berbelit-belit tak bisa dibaca. Cemana pula setan makin apa ini kaligrafi? Saya pernah masuk ke rumah orang itu nggak bisa dibaca tuh. Ini apa? Setelah orangnya ngomong itu ayat kursi Ustaz, baru ngeh saya. Saking kayak belutnya melintir-lintir itu, saya tidak paham tuh kaligrafi kayak gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, hadis ini sebagian ulama melemahkan, tapi ada juga yang menghasankan. Nabi SAW mengatakan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan Imam Tirmidzi, nomor hadis ke 2306. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Kata Nabi SAW, hal tantadiruna illa faqran munsiya, au ghinan mutghiya, au maradan mufsida, au haraman mufannida, au mautan mujhiza, au dajjal fasyarru ghaibun yuntadhar, au sa'atu fasa'atu adha wa amar. Kata Nabi SAW, apakah kalian harus menunggu beramal itu sampai datang kefakiran yang melupakan, atau kekayaan yang melampaui batas, atau sakit yang membuat seseorang terduduk dan tidak bisa bangun, atau pikun yang tidak bisa berakal, atau kematian mendadak, atau dajjal dan itu seburuk-buruk yang dinanti, ataukah hari kiamat yang jauh lebih berat dan lebih sukar, kata Rasul. Apa maknanya hadis ini?
Ada orang-orang ikhwatu fiddin ketika diberikan keleluasaan harta oleh Allah, kemudian diingatkan untuk sholat, untuk puasa, untuk baca Quran, hadir di majelis ta'lim, lagunya nanti-nanti. Sampai ketika Allah takdirkan kekayaannya hilang, jadilah dia orang fakir, dan kefakiran itu bisa melupakan, ikhwan. Ingat, kefakiran itu bisa melupakan. Ada orang meninggalkan sholat alasannya fakir. Ada orang meninggalkan pengajian alasannya fakir. Kalau kita tanya, akhi, kemana kau tidak hadir di pengajian? Aduh, kalau saya hadir di pengajian, anak saya, istri saya makan apa? Itu alasannya kan. Akhirnya tak ngaji dia. Alasannya itu fakir. Kok nggak nampak di masjid? Itulah, kalau saya ke masjid, tak bisa saya ngasih makan anak saya, istri saya. Jadi kefakiran jadi alasan dia tidak beramal. Apa menunggu seperti itu? Kalian itu meninggalkan amal. Okelah, selamat dari yang pertama, Anda tidak fakir yang melupakan. Tapi yang kedua, ghinan mutghiya, Anda kaya. Tapi ingat, kekayaan ini bisa melampaui batas. Ketika fakir, Anda berpikir, kalau saya kaya, saya bisa bangun masjid, saya bisa bangun pesantren, saya bisa umroh, saya bisa nyumbang ini, nyumbang itu, bantu ini, bantu itu. Dia pikir dia bisa mengatur hartanya. Setelah kaya, harta pula yang mengatur dia. Lupa tuh janji-janji ketika fakir itu. Lupa, ikhwan. Karena harta itu sirru tughyan, itu rahasia bejatnya orang itu harta. Sekelas Qarun yang luar biasa menguasai Taurat saja, sampai disebut Munawwir dalam sejarah itu. Orang kalau membaca Taurat itu paling indah suaranya. Qarun itu dipanggil kemana-mana untuk baca Taurat itu waktu fakir. Ketika jadi kaya, bukan hanya Taurat dicampakkan, Nabi Musa dimusuhi dia. Akhirnya Allah katakan, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan korban seluruh kekayaannya. Makanya Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas ketika kekayaan dibuka di hadapannya. Karena biasanya kalau masih usahanya belum nyabang, masihlah hadir pengajian seminggu sekali atau sebulan sekali. Nanti kalau sudah ada cabang di Batam gitu kan, kemana kok tak hadir? Aduh, baru buka cabang di Batam. Ya terpaksalah kalau hadir. Nanti buka lagi cabang di mana? Di Medan sana. Makinlah jauh lagi dari pengajian lagi gitu. Makin banyak cabang, makin hilang dia. Makin gak kenal orang pun deh. Ada kekayaan itu yang melupakan. Yang lebih aneh lagi, kadang-kadang ada orang yang sudah berumur ya, mungkin umurnya sudah 60-70 tahun, dia kaya raya, tapi bukannya berhenti mencari dunia, malah justru di usia-usia itulah produktifnya mengembangkan kekayaannya tuh. Makin sibuk dengan dunia itu malah. Nah itu disebut ghinan mutghiyah. Oke, Anda selamat, Anda tidak fakir yang melupakan, tidak juga kaya yang melampaui batas. Apa Anda selamat dari yang ketiga? Maradhan mufsida, sakit yang membuat Anda terduduk tidak bisa bangun. Stroke, tidak bisa bangun. Anda kaya, punya uang, cukup untuk umroh, mana bisa umroh orang sakit. Ingin ke pengajian tak bisa, ingin apa-apa tak bisa orang sakit itu, ikhwan. Jangankan itu, ingin melihat kekayaannya saja tidak bisa. Orang sakit itu harus dipapa, nengok mobilnya, apalagi cerita untuk ibadah. Okelah, Anda selamat, tidak sakit. Tetapi apa selamat yang keempat? Haraman mufannida, Anda dipikunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang pikun hilang akalnya. Ya, sudah makan belum? Padahal udah 3 kali. Orang pikun tuh. Puasa padahal tak puasa. Ya, itu orang-orang pikun kan itu kan. Orang pikun ini makanya dicabut hisabnya orang pikun itu. Kalau orang pikun itu yang dihisab sebelum pikunnya. Dan rugi kalau seandainya pikunnya sampai 10 tahun, 20 tahun kan, yang harusnya kita beramal saleh. Karena pikun akhirnya tidak dapat apa-apa kan. Yang lebih parah lagi, orang pikun itu biasanya
ucapannya dibawa kepada sebelum pikunnya. Kalau sebelum pikunnya suka melaknat, maka ketika pikunnya itu pula yang diucapkan dia. Tapi kalau sebelum pikunnya suka ngaji, suka zikir, maka itu pula yang diucapkan ketika pikunnya tuh. Makanya hati-hati, kita berlindung supaya tidak pikun. Okelah selamat dari pikun. Apa selamat dari yang selanjutnya, mautan muzhijah, kematian yang mendadak. Dan sekarang tingkat kematian mendadak itu lebih banyak karena banyaknya musibah, banyaknya gempa, banyaknya tsunami, banyaknya angin, banyaknya banjir, musibah macam-macam. Belum lagi jalan raya penuh dengan kendaraan. Tidak ada orang nyangka dia pergi lewat kendaraan itu dia pulang dengan selamat. Tidak ada ya, pasti itu semuanya. Tapi qadarullah, banyak juga yang tidak tahu kematiannya justru di jalan raya, sementara dia tidak tobat. Okelah dia selamat, tidak mati mendadak. Apakah selamat dari yang keenam, munculnya Dajjal? Dan ingat ketika muncul Dajjal, kata Rasul, jangan sok-sokan. Apabila kalian berjumpa dengan Dajjal, falyan'a anhu, kata Rasul, lebih baik kabur, ambil langkah 1000. Jangan dekat-dekat. Pasti kalau dekat itu jadi pengikutnya. Atau selamat dari Dajjal, apa selamat dari yang terakhir kiamat dibangkitkan? Enggak ada kan selamat kalau sudah kiamat itu. Inilah gambaran-gambaran fitnah ya dalam 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun fitnah-fitnah yang berlaku, yang berada di sekeliling kita, dan kita bisa rasakan atau boleh juga kita sudah masuk dalam fitnah itu. Pertama adalah fitnatul mal, fitnah yang berkenaan dengan harta. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihasankan oleh para ulama, hadis dari Ka'ab ibn Iyad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat ini punya fitnah sendiri-sendiri, tetapi fitnah umatku, kata Rasul, ada pada harta. Apa fitnah harta itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang begini ikhwan, kita ini sudah lelah letih mencari harta dari mulai nol sampai akhirnya jadi kaya, walaupun tidak kaya cukuplah hidupnya. Dari yang tidak punya rumah jadi punya rumah, dari yang tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, yang tidak punya tabungan akhirnya punya tabungan, dan begitu seterusnya. Apabila harta itu sudah mencapai angka-angka tertentu, sebut saja senilai 85 gram emas, secara otomatis kalau sudah sampai haulnya kita harus mengeluarkan zakat 2,5%. Ya. Lah ketika kita mengeluarkan zakat 2,5% itu, terkadang kita berikan zakat itu kepada orang yang tidak ada sangkut paut dengan usaha kita. Orang ini tidak pernah bantu kita, orang ini tidak pernah ngasih modal dengan kita, orang ini tidak ada bersentuhan dengan pekerjaan kita. Orang ini orang lain. Kita diuji oleh Allah, bayar zakat kepada orang itu. Kalau ada orang-orang yang masih taat dengan perintah, tahu kewajibannya, pasti dia akan bayar zakat kan? Tapi bagi orang-orang bakhil, ngapain? Ini harta-harta saya, hasil jerih payah saya, keringat bercucuran, siang malam saya mencarinya, tiba-tiba saya kasihkan sama orang. Makanya zakat ini bagian daripada fitnah harta, tapi hakikatnya itu membersihkan harta. Bisa nggak kita mengeluarkan dengan harta itu 2,5% bagi orang-orang yang disebut dalam surah At-Taubah sebagai asnaf zakat itu? Lah itu di sini terkadang diuji dengan harta itu, mau mengeluarkan atau tidak. Makanya Qarun ketika datang petugas zakat dari Nabi Musa untuk menarik zakat si Qarun ini,
Apa dia mengatakan kepada petugas zakat itu? Innama utituhu min ilmin indi. Enak saja. Ini kekayaan, itu hasil kecerdasanku, hasil jerih payahku. Kok kamu datang minta-minta ini? Apa masalahmu? Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji dengan harta, fitnah harta ini, mau enggak mengeluarkan? Kalau dia mau mengeluarkan, terbebaslah dia dari fitnah harta itu. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan, berarti terbebani dengan fitnah harta itu. Ikhwan, setumpuk harta tidak akan dibawa mati. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, maluka ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Hartamu, kata Rasul, yang kau makan habis, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan, itulah yang kau akan bawa mati. Makanya ketika kita mati diikuti oleh dua perkara. Pertama harta, dan yang kedua keluarga. Dan yang pertama kali meninggalkan kita dari keduanya adalah harta kita dulu. Semata-mata ruh kita dicabut, sudah enggak ada hubungan kita dengan harta lagi. Padahal itu harta-harta kita, hasil jerih payah kita, semata-mata ruh keluar saja, itu sudah tidak ada hubungan dengan harta. Yang kedua, berpisah dengan keluarga. Karena keluarga itu hanya mengantar sampai kuburan saja. Tidak mungkin juga dia masuk ke liang latiku di kubur. Dia sampai kuburan, selesai penguburan, selesai. Ahli waris itu menangis itu seminggu paling lama. Setelah seminggu sibuk cari berangkas. Mana sertifikat rumah, mana sertifikat kebun, mana sertifikat ini itu. Ikhwatu fiddin, sementara ahli waris mereka dapat warisan secara halal, walaupun boleh jadi di antara harta warisan itu ada yang haram yang diambil oleh sang pewaris kan gitu. Pemanya yang mewariskan itu semasa hidupnya, ya ada yang kerjanya bagus, ada yang kerjanya haram. Boleh jadi dia kerjanya bagus, tapi mungkin ada hasil judi online-nya di situ, hasil togelnya, hasil nipunya, ya kan? Ketika dia mati, harta waris itu walaupun ada yang haram, kalau sudah jadi milik ahli waris jadi halal. Jadi ahli waris mendapatkan dengan cara halal, karena itu warisan orang tuanya. Sekarang yang rugi siapa? Yang rugi yang mewarisi. Karena dia di kuburan akan ditanya, dari mana kau dapatkan harta itu? Kemana pula kau belanjakan? Iya, kalau ahli warisnya baik. Kalau ahli warisnya baik, boleh saja mungkin dengan harta warisannya dia sedekahkan, dia kasih dengan orang tuanya kan. Tapi kalau ahli warisnya jahat, subhanallah, boleh jadi mungkin ahli warisnya dengan harta yang kita wariskan dia berbuat zalim, dia mabuk, dia zina, dia ini, dia itu dengan harta warisannya itu. Berarti kita sudah menanamkan dosa jariah dengan harta kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala tidak pernah mewariskan harta kepada anaknya, hanya mewariskan kalimat takwa. Ketika ditanya, wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau orang nomor satu? Kenapa kau biarkan anak-anakmu tanpa mendapatkan warisan? Kenapa kau sedekahkan hartamu? Maka kata Umar bin Abdul Aziz, kalau saya wariskan takwa dan mereka melaksanakan warisan takwaku, maka Allah akan memberikan harta untuk mereka tanpa dikasih warisan pun mereka kaya. Karena Allah yang mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan carikan jalan keluarnya dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau saya kasih warisan harta sementara mereka tidak bertakwa, itu sama saja saya tolong menolong di atas kemaksiatan setelah saya mati, katanya. Kalau orang tidak bertakwa memegang harta, apa kata Rasul? Malun saleh li rajulin saleh. Harta itu menjadi baik kalau yang memegang orang baik, tapi harta menjadi jahat kalau yang memegang orang jahat, kata Rasul. Lah, bagaimana ini fitnah harta? Makanya kenapa ada istilah para ulama itu haqiqatul mal at-tajmi' wa tafriq. Hakikat harta itu dikumpul, habis itu ditinggal. Bahkan yang ngumpulkan harta itu tidak sempat menikmati dia, keburu mati pula. Karena harta itu cuma dua kemungkinan, harta yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta, cuma itu saja.
Boleh jadi harta yang meninggalkan kita, tiba-tiba kerampokan, kecolongan, terjadi gempa, terjadi tsunami, ke bawah arus, ke bawah masuk ke dalam bumi dan begitu seterusnya, atau kita yang meninggalkan harta dengan kematian. Maka inilah fitnah yang pertama, fitnah harta, dan ini yang menjadikan orang lalai dan lupa diri. Orang jadi jahat tuh gara-gara harta. Tadinya bersaudara baik-baik, gara-gara harta akhirnya musuhan. Itu semua gara-gara harta, ikhwatul fillah. Makanya fitnah harta itu besar sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, fitnah tahta, jabatan, kepemimpinan. Ini fitnah juga, ikhwatul fillah. Apalagi kalau sudah mendekati turun, mendekati lengser gitu bahasa kitanya, itu sudah stres tuh biasanya jabatan itu. Sehingga ada sebagian orang itu untuk mempertahankan jabatannya, dia rela sikat sikut sana sini, dia rela menumpahkan darah supaya jabatannya tetap ada, karena itulah di situ letak kenikmatan menurut dia. Makanya lihat para pemimpin itu, mereka itu terkadang tidak punya hati dengan siapapun. Yang penting jabatannya tidak digoyangkan, aman kalian. Kalau digoyangkan, awas kalian. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga secara singkat, fitnah wanita. Fitnah wanita ini bahaya. Dahulu di zaman ulama salaf ada yang bercerita. Jadi ketika tentara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi, jadi ada anak muda. Ketika melawan tentara orang Romawi, orang-orang Nasrani Romawi itu, mereka bukan hanya mengerahkan pasukan laki-laki, pasukan perempuan pun mereka dikerahkan. Kalau dalam Islam kan tidak boleh. Wanita dilibatkan itu hanya untuk mengobati, masak, membantu. Nggak boleh di depan gitu. Kalau orang Nasrani mana tahu. Mereka perempuan pun ikut perang. Lah kebetulan satu tentara Nasrani ini dari kalangan Romawi ini cantik. Ketemulah seorang mujahid Muslim, hafal Quran. Ketika berjumpa, nggak berani bunuh, malah tatap-tatapan, jatuh cinta pula nih. Ya ceritanya. Ya. Akhirnya kemudian malam hari dia cari tuh wanita itu. Di waktu ketika sudah gencatan senjata, tidak ada perang-perangan, dia cari tuh wanita itu. Dia tanya ke komandannya, mana yang namanya wanita itu? Aku akan menikahinya. Oh tidak bisa, kau ini seorang muslim. Kalau engkau ingin menikah dengan wanita itu, syaratnya kau murtad dulu. Aku yang akan menikahkan kau dengan dia, katanya. Karena dia anak buahku. Demi perempuan rela murtad dia. Padahal hafal Quran. Ya. Akhirnya nikah. Sudah lama menikah. Akhirnya dia rindu ingin berjumpa dengan kawan-kawannya, orang muslim. Ya. Ketika kawan-kawannya berjumpa dengan dia, kawan-kawannya bertanya, ya fulan, aina Quran? Di mana Quranmu? Aina salatuk, mana salatmu? Aina ibadatuk, mana ibadahmu, katanya. Maka orang ini mengatakan, tidak ada, udah nggak ada lagi hafalan di otakku hafalan Quran kecuali satu ayat, katanya. Yang lain sudah lupa, satu ayat pula tak lupa, katanya. Jadi orang-orang mengatakan, sebutkan satu ayat saja, tidak apa-apa lah yang kau ingat, katanya. Kemudian dia membaca ayatnya aneh. Dia mengatakan, ma yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ma yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti pada hari kiamat, angan-angan orang kafir itu cuma satu, ingin kembali muslim. Itu ayat yang dihafal. Ini kan fitnah perempuan dalam kondisi jihad. Bahkan pernah saya ceritakan kepada antum kan tentang kisah dari seorang ulama namanya Abu Abdillah Al-Laghawi rahimahullah ta'ala, ulama salaf. Abu Abdillah Abdul Aziz Al-Laghawi rahimahullahu ta'ala. Jadi dia punya murid, Abu Abdillah Al-Laghawi ini seorang muazzin, ya. Jadi kalau dari rumahnya ke masjid ini, lewat ke masjid ini, selalu kemudian melewati sebuah gereja. Kebetulan di gereja ini selalu ada nongkrong satu gadis biarawati, cantik pula. Jadi kalau melewati ke masjid, di tengah-tengahnya gereja, jadi mesti ketemu dengan perempuan itu yang sedang duduk itu, biarawati itu. Karena hari-hari jalan situ, akhirnya saling pandang, kemudian mulai ngobrol, mulai akrab, jatuh cinta pula. Kalau dia azan di atas menara, sambil azan natap pula wajah dia. Jatuh cinta lama-lama.
Karena dia sudah cinta, dia ingin menikahi wanita biarawati. Nah, mana ada biarawati menikah, kecuali kalau keluar dari gereja kan. Jadi nggak disetujui orang tuanya. Karena cintanya ditolak, mati karena cinta pula dia. Kan banyak orang mati gara-gara cinta kan. Bunuh diri gara-gara cinta tuh. Akhirnya betul-betul dia sakit gara-gara cinta. Dan sakitnya mengakibatkan kematiannya. Lah, Abu Abdillah Al-Laghawi ini gurunya rahimahullah ta'ala, ulama salaf, menceritakan ya. Dia mengatakan, aku datangi muridku tuh katanya. Kemudian aku tanya apa penyebabnya, kenapa kau seperti ini, sakit parah sampai mendekati ajalmu. Dia mengatakan, wahai syekh katanya, kamu tahu aku ini suka dengan wanita yang ada di biarawati itu. Aku sudah berusaha melamarnya, ditolak keluarganya. Kalau aku tidak bisa berjumpa di dunia, janganlah Allah pisahkan aku di akhirat katanya. Wah, cintanya dalam ikhwan. Kalau di dunia tak bisa berjumpa dengan dia, tidak bisa disamakan dengan dia, jangan pula di akhirat kami dipisahkan. Itu kan romantis kata-kata. Jadi Abu Abdillah Al-Laghawi ini ngomong, bagaimana caranya? Ini sebelum mati nih dia ngomong, bagaimana caranya kata Abu Abdillah Al-Laghawi ini? Di dunia sudah Allah pisahkan, di akhirat Allah pertemukan. Gimana caranya? Di luar prediksi sang ulama ini, dia mengatakan apa? Kafartu bid-dini wa amantu bidiniha katanya. Aku kufur dengan agamaku dan aku beriman dengan agama dia katanya. Masuk Nasrani. Dia kira kalau sama-sama Nasrani nanti ketemu di sorga. Itu menurut keyakinan dia kan. Kemudian mati. Sul khatimah ikhwan. Selang beberapa waktu, setahun setelahnya, rupanya kematian ini menjadi kepikiran juga wanitanya. Wanitanya kepikiran juga. Akhirnya sakit juga, wanita merasa bersalah. Dan sakitnya juga mengakibatkan kematiannya. Sebelum mati didatangi oleh Abu Abdillah ini Al-Laghawi rahimahullah ta'ala. Setelah kemudian ketemu, wanita ini mengatakan, wahai syekh, kau tahu apa yang kualami? Ini semua gara-gara orang tua aku katanya. Di mana cintanya tidak dipertemukan dengan cinta anak muda muridmu wahai syekh. Lalu apa yang kau kehendaki wahai fulana? Maka wanita ini mengatakan persis seperti yang dikatakan laki-laki tadi. Kalau seandainya Tuhanku tidak mempertemukan aku di dunia, jangan pula kupisahkan aku dengan dia di akhirat. Kata syekh, bagaimana caranya? Dia mengatakan kafartu bid-dini wa amantu bidinihi katanya. Aku kufur dengan agamaku, sekarang aku sudah beriman dengan agama dia. Bolak-balik coba. Yang satu masuk Nasrani, yang satu masuk Islam. Ketemu di akhirat, yang satu neraka, yang satu di sorga. Gimana ceritanya? Coba kan. Lah begitulah fitnah wanita ikhwatu fiddin. Jangan kira fitnah wanita ini sembarang, tidak. Walaupun dia lemah, tetapi kalau mengalahkan antum sebentar saja. Ya. Ini juga diantara fitnah yang terjadi di akhir zaman, apalagi dengan dengan gaya-gaya wanita zaman sekarang di medsos kan. Semua ditiru. Makanya kata Rasul apa? Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdul khamisah wal khamilah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba busana. Siapa yang dimaksud hamba busana? Perempuan. Kalau laki-laki bukan hamba busana, laki-laki itu. Laki-laki itu kalau pakai pakaian satu minggu itu aja. Sholat pakai itu, ya kan, ngaji pakai itu, kerja juga pakai itu. Kalau dikomplain orang ya baru dia ganti. Kalau perempuan mana ada kan, baju dapur lain, baju tidur lain, baju arisan lain, baju pengajian lain. Makanya lemari perempuan itu biasanya ada 4 pintu. Kalau lemari antum setengah pintu saja. Sikit kan. Kalau perempuan itulah namanya hamba busana. Fitnah kan. Ya. Jadi antum itu cari uang hanya untuk belikan tas gitu ya, sepatu. Ya. Karena ya kalau umahat para akhwat ini yang sudah ngaji insyaallah ya, enggak dapat hidayah insyaallah ya. Tapi orang-orang awam sana yang hari-hari tengok YouTube, tengok model, tengok ini, stres lakinya ikhwan. Ya. Karena mandang sedikit saja itu ketertarikan untuk membeli dan memilikinya. Coba tanya sama istri antum tuh, kalau ada kawannya pakai baju bagus, pasti dipandang bajunya. Beli di mana Bagus mereknya ya. Berapa harganya? Bisa COD enggak kan itu? Nah, nih
Itu kalau laki-laki ada kawannya pakai jubah nggak peduli, walaupun jubah dari Arab kan branded pun nggak peduli dia. Saya nggak perlu jubah dia kan itu. Karena itu bukan di situ penghambaan laki-laki. Laki-laki itu hamba perempuan ya. Laki-laki itu hamba perempuan. Karena kesenangannya cuma satu, perempuan laki-laki itu. Makanya di sorga kenapa diberikan nikmat bidadari, nggak yang lain. Laki-laki itu kan di sorga nikmatnya cuma bidadari saja, nggak ada yang lain. Karena tidak ada yang memuaskan laki-laki kecuali perempuan. Kalau perempuan ini kepuasannya bukan antum saja. Ya, kadang-kadang lihat antum bosan. Ya, lihat emas, lihat gelang, lihat tas. Nah, dia banyak kesenangannya. Makanya di akhirat itu nikmatnya banyak. Tidak disebutkan nikmat perempuan itu dalam Quran itu, karena nikmatnya terlampau banyak. Ya. Jadi intinya bahwa di antara fitnah juga adalah fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah wanita, termasuk keluarga, ikhwan. Keluarga bisa jadi fitnah. Sampai-sampai dahulu di zaman Nabi ada orang-orang yang hijrah ke Mekah dari Mekah ke Madinah itu. Semua sahabat pada hijrah. Ada satu orang pengen hijrah, dihalangi oleh istrinya, dihalangi oleh anak-anaknya. Bahasa saya, sudahlah bang, jangan hijrah. Ya, ngapain hijrah? Kita sudah ada rumah, sudah ada kebun, sudah ada usaha. Nanti kalau ke Madinah makan apa kita? Nggak ada rumah, nggak ada kebun, nggak ada usaha di sana. Akhirnya anak istrinya merengek, tak jadilah sahabat ini hijrah. Lihat, gara-gara keluarga. Setelah bertahun-tahun lamanya, ya sudah 7-8 tahun lamanya, baru dia bisa menyadarkan istrinya pentingnya hijrah. Akhirnya barulah mau istri dan anaknya hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, teman-teman yang hijrah duluan 8 tahun yang silam, sebagian mereka sudah kaya, sebagian mereka sudah jadi ulama, sebagian mereka sudah jadi sukses dan begitu seterusnya. Sementara dia baru datang jadi orang biasa. Dimarahi istrinya, tuh gara-gara kau katanya. Coba kalau dulu aku hijrah bersama mereka, aku sudah jadi ulama, aku sudah jadi orang kaya, aku sudah jadi... Disalahkan istrinya. Dari sini turun ayat surah At-Taghabun. Ya. Apa ayatnya? Turun ayat surah At-Taghabun. Surah Al-Munafikun juga, surah At-Taghabun juga. Surah Munafikun ayat 9 dan juga At-Taghabun ayat 14. Dalam surah Al-Munafikun Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kalian harta kalian, anak-anak kalian juga jangan melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah At-Taghabun Allah mengatakan, terkadang anak-anak dan pasangan kalian itu aduwwal lakum fahdaruhum, bisa menjadi musuh kalian, hati-hati dari mereka. Bisa dalam bentuk ideologi, musuh ideologi, ya seperti tadi dilarang suaminya jangan hijrah, itu kan ideologi namanya. Atau musuh beneran, ada anak membunuh orang tua secara fisik, naudzubillah. Ya. Jadi ini juga fitnah keluarga ini. Nah, ini juga bagian daripada fitnah, termasuk juga secara singkat ya karena udah waktu. Termasuk fitnah keluarga dan juga fitnah munculnya para duat yang menyesatkan. Banyak artis-artis yang mendadak jadi ustadz, mondoknya di mana? Tetap jadi ustadz. Ya, pelawak jadi ustadz, kapan belajarnya? Ngasih fatwa pula dia. Ini kan kata Rasulullah SAW, innama akhwafa ma akhafu alaikum munafikun alimul lisan. Akan muncul yang paling aku khawatirkan dan yang paling aku takutkan, kata Rasul, ketika muncul para diplomasi yang pandai bicara agama tapi dalam rangka menyesatkan manusia. Nah, ini ulama su, ya. Ini fitnah juga. Para duat yang mengajak manusia ke dalam jahanam. Termasuk juga fitnah kezaliman dan keangkara murkaan yang ditimbulkan oleh para penguasa zalim dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dan begitu seterusnya. Kemudian juga fitnah perpecahan, dan ini sudah terjadi. Ya, antar pengurus masjid pecah, antar pengurus yayasan pecah, antar jamaah pecah. Nah, udah ma'ruf lah, antum lebih paham, ya. Kemudian fitnah al-haraj, fitnah pembunuhan, dan saya sudah katakan tadi. Kemudian fitnah kesesatan dalam agama. Dan yang terakhir tentu fitnah yang merangkum semua fitnah adalah fitnatud dajjal.
Itulah fitnah yang merangkum semua fitnah dalam munculnya Dajjal, ya tentu di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.